Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada video kali ini aku mau bahas tentang pendidikan di Indonesia. Nah, masalah pendidikan di Indonesia ini tak akan pernah habisnya. Pendidikan akan menjadi peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Pendidikan adalah alat yang digunakan oleh negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, pendidikan di Indonesia jauh dari kata merata, yang dimana ketimpangan pendidikan antara di kota dengan di desa ataupun daerah terpencil itu sangat dominan. Pendidikan di Indonesia hanya terpusat pada kota saja, akan tetapi daerah terpencil ataupun pedesaan itu sangat minim sekali. Hal tersebut dipengaruhi oleh infrastruktur pendukung serta tenaga pengajar yang ada di pedalaman ataupun di desa terpencil. Ditambah lagi kurikulum yang carut-marut atau selalu berganti. Setiap berganti menteri, maka berganti juga kurikulumnya. Ya, sehingga tidak ada namanya kesinambungan dalam proses pengajaran. Ya, tentunya generasi Indonesia telah melewati banyak kurikulum ataupun proses pengajaran. Mulai dari tahun 90-an, yaitu dengan menggunakan CAU ataupun catur bulan gitu ya. Kemudian lanjut menggunakan KTSP dan kemudian lanjut ke K13 ataupun kurikulum 2013. Dan yang baru-baru ini yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan terobosan baru dari Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum Merdeka tersebut merupakan kurikulum yang diadopsi dari negara Finlandia. Pemerintah Indonesia mengadopsi metode belajarnya, peraturannya, dan lain-lain. Akan tetapi, mungkin ada beberapa hal yang dilupa ataupun kurang pertimbangan, seperti kesiapan SDM Indonesia, ketersediaan infrastruktur, dan tenaga pengajar. Kalau kita melihat SDM kita atau sumber daya manusia Indonesia, yang dimana kalau dilihat dari IQ, karakter, dan kebiasaan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Finlandia, mungkin sangat berbeda, yang dimana di Finlandia mereka sudah mendapatkan pendidikan yang sangat mapan dari pemerintahnya, serta kesadaran pentingnya untuk menempuh pendidikan itu sudah tertanam dalam diri mereka. Kemudian dibandingkan dengan negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia karakteristik masyarakatnya yang masih acuh tak acuh tentang pendidikan, serta biaya pendidikan yang sangat mahal, sehingga pendidikan hanya diakses oleh orang-orang yang memiliki ekonomi di atas rata-rata. Kemudian yang kedua yaitu terkait infrastruktur. Pemerintah mengadopsi sistem pendidikannya, akan tetapi pemerintah tidak mengadopsi terkait ketersediaan infrastrukturnya. Kalau kita lihat di Indonesia, ketersediaan infrastruktur pendidikan di Indonesia sangat tumpang tindih antara di kota dengan di desa ataupun di daerah yang terpencil. Pembangunan infrastruktur pendidikan itu hanya terfokus pada kota saja, akan tetapi daerah terpencil ataupun desa masih banyak yang belum memiliki infrastruktur ataupun bangunan sekolah. Bagaimana dan seperti apa mereka belajar kalau bangunan sekolahnya aja tidak ada? Pemerataan pembangunan infrastruktur sekolah ataupun bangunan sekolah harus bisa diwujudkan oleh pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan antara pendidikan yang ada di kota dengan pendidikan yang ada di desa. Selain itu juga untuk mewujudkan anak-anak desa untuk bisa bersekolah. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu ketersediaan tenaga pengajar. Ya mungkin kalau di kota ketersediaan tenaga pengajar itu masih melimpah atau banyak. Akan tetapi, ketersediaan tenaga pengajar di desa ataupun di daerah terpencil itu biasanya sangat minim ataupun jarang. Bahkan guru ASN yang notabene tinggal di kota dan mendapat penugasan di desa ataupun daerah terpencil. Banyak yang ingin mengajukan pindah ataupun mutasi, pindah ke daerah kota ataupun daerah yang memiliki akses dan fasilitas yang sangat memadai. Seharusnya ketika pemerintah ingin mengadopsi sistem pendidikan dari luar negeri, maka yang harus diperhatikan itu bukan hanya sistem pendidikannya saja, efektif atau tidak efektifnya sistem pendidikan tersebut. Akan tetapi, sebaik apapun sistem pendidikan yang digunakan ataupun dirancang, apabila tidak dibarengi dengan fasilitas serta tenaga pengajar yang mumpuni, maka semuanya akan sia-sia, karena sistem pendidikan, infrastruktur, tenaga pengajar itu saling berkaitan satu sama lain, sehingga tidak bisa dipisahkan. Contohnya yaitu ketika pendaftaran siswa baru, yang dimana pemerintah menerapkan sistem zonasi dalam pendaftaran SD, SMP, dan SMA, yang dimana
masyarakat yang tinggal dalam lingkup sekolahan atau lingkup satu kecamatan tersebut, maka anaknya bisa masuk dalam sekolah tersebut. Akan tetapi, masyarakat yang rumahnya jauh dari sekolah tersebut atau di luar dari zona sekolah tersebut, maka harus mengikuti yang namanya tes untuk menentukan layak atau tidaknya masuk dalam sekolah tersebut. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah dalam satu kabupaten itu di setiap kecamatannya memiliki sekolah, yang dimana pemerataan pembangunan sekolah ini tidak merata. Misalnya di suatu kabupaten itu memiliki 5 kecamatan. Dalam 5 kecamatan tersebut, sebutlah kecamatan A, B, C, D, dan E. Kecamatan A tersebut memiliki 2 sekolah SMA. Kemudian di kecamatan B memiliki 1 sekolah SMA. Kemudian di kecamatan C memiliki 2 sekolah SMA. Kemudian di kecamatan D dan E itu tidak memiliki sekolah SMA. Dalam penerimaan siswa barunya apabila diterapkan sistem zonasi, sehingga 2 kecamatan tersebut D dan E harus bisa mandiri untuk mencari sekolah. Dalam hal tersebut seharusnya pemerintah tidak lepas dalam mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem pendidikan dari luar, yang dimana pemerintah harus bisa berkaca atau melihat kondisi negaranya sendiri. Apakah Indonesia benar-benar siap untuk menerima atau menerapkan sistem pendidikan yang diadopsi dari luar negeri? Pemerintah tidak bisa langsung mencaplok sistem pendidikan yang dianggapnya baik. Akan tetapi seharusnya pemerintah itu memodifikasi sistem yang dicomot ataupun yang diadopsi dari negara lain sesuai dengan kondisi ataupun karakteristik masyarakat Indonesia. Kan sekarang jadi bingung, sistem pendidikannya ini untuk siapa sih? Masyarakat yang tinggal di kota atau seluruh masyarakat Indonesia? Sistem pendidikan tersebut hanya menguntungkan masyarakat yang tinggal di kota, yang notabene dari kelengkapan infrastruktur serta kelengkapan dari tenaga pengajarnya. Jangan sampai pendidikan tersebut hanya mencerdaskan kehidupan kota, tapi meninggalkan atau membodohi masyarakat desa. Hal tersebut akan membuat ketimpangan yang sangat nyata. Masa iya apabila masyarakat desa ingin mendapatkan pendidikan yang layak, harus merantau dulu ke kota, sementara ekonominya tidak memadai? Lantas, siapa yang salah dalam hal ini? Thanks for watching my video. See you later.